Tahun 2025 sepertinya tak bersahabat dengan Erick Thohir. Total 5 orang pelatih di timnas dan Oxford United sudah dia pecat. Berikut kisahnya. Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan dan kontroversi bagi Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta pemilik 100% saham klub sepak bola Oxford United, Erick Thohir menghadapi situasi yang memaksanya untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat sulit, termasuk memecat sejumlah pelatih yang telah bekerja keras dan berkontribusi pada perkembangan tim. Keputusan-keputusan ini tidak hanya mengundang perhatian di dunia sepak bola Indonesia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Erick menerapkan gaya kepemimpinan yang tegas, bahkan terkesan keras, dalam dunia olahraga yang penuh dengan dinamika dan tuntutan tinggi. Salah satu keputusan pertama yang menghebohkan adalah pemecatan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah memimpin timnas Indonesia selama 5 tahun. Shin Tae-yong datang ke Indonesia pada tahun 2019 dan berhasil membawa perubahan positif bagi timnas, mengangkat kualitas permainan dan memperkenalkan gaya permainan yang lebih modern. Namun pada bulan Januari 2025, Erick Thohir memutuskan untuk menggantikan Shin Tae-yong dengan pelatih baru yang lebih sesuai dengan visi permainan yang diinginkan, terutama untuk meloloskan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini langsung mengundang kontroversi, mengingat bahwa Shin Tae-yong telah membawa beberapa prestasi meskipun belum berhasil lolos ke Piala Dunia. Namun Erick menginginkan sesuatu perubahan yang lebih mendalam dalam timnas Indonesia, terutama dengan membawa filosofi permainan yang lebih mirip dengan pendekatan Belanda, yang lebih mengutamakan penguasaan bola dan serangan baris cepat. Seperti diketahui, Erick Thohir memiliki ambisi untuk mengadopsi filosofi permainan yang lebih mengarah ke sistem permainan total football ala Belanda. Karena menurutnya, sebagian besar pemain keturunan kita adalah orang Belanda. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick ingin timnas Indonesia mengikuti pola yang lebih serupa dengan sepak bola Eropa, yang mengutamakan kualitas teknik pemain dan organisasi tim yang solid. Pemilihan pelatih baru setelah pemecatan Shin Tae-yong pun diputuskan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pendekatan yang sesuai dengan visi tersebut. Setelah pemecatan Shin Tae-yong, Pak Erick kemudian menunjuk Patrick Kluivert, mantan pemain legendaris Belanda, sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada awal tahun 2025. Kluivert yang memiliki pengalaman luar biasa di level internasional dan memiliki filosofi permainan yang selaras dengan visi Pak Erick dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Namun, harapan itu berakhir dengan cepat. Pada Oktober 2025, hanya sekitar 10 bulan setelah penunjukannya, Patrick Kluivert dipecat setelah timnas Indonesia gagal mencapai Piala Dunia 2026. Keputusan ini kembali mencerminkan tangan besi Erick Thohir yang tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas demi kepentingan timnas Indonesia. Meskipun Kluivert memiliki pengalaman besar sebagai pemain dan pelatih, hasil yang tidak memuaskan membuat Erick Thohir memutuskan untuk mencari pelatih baru yang lebih bisa memberikan dampak positif bagi timnas. Tak hanya di timnas senior, Erick Thohir juga melakukan pemecatan di level timnas junior. Indra Syafri, pelatih yang sebelumnya dikenal sukses membawa timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games, harus merasakan keputusan berat ini. Pada Februari 2025, Indra dipecat dari posisi pelatih timnas U20 setelah gagal membawa tim tersebut lolos ke turnamen internasional. Namun nasib buruk Indra tidak berhenti di situ. Pada Desember 2025, setelah timnas U22 Indonesia juga gagal meraih hasil positif di SEA Games 2025, Indra kembali dipecat dari posisinya sebagai pelatih timnas U22.
Ini menunjukkan bahwa Erick Thohir tidak hanya mengutamakan hasil di timnas senior, tetapi juga di level timnas usia muda. Keputusan ini semakin mempertegas bahwa Erick tidak akan mentolerir kegagalan yang tidak dapat diatasi. Bahkan jika itu melibatkan pelatih yang sebelumnya memiliki rekam jejak yang baik. Tetapi untuk kasus Indra ini agak sedikit janggal karena Indra ini adalah pelatih yang meskipun sudah dipecat tapi masih dipakai lagi. Jangan-jangan, jangan lagi. Selain Indra Safri, pelatih lain yang merasakan pemecatan di bawah kepemimpinan Erick adalah Gerald van den Berg yang menjabat sebagai pelatih timnas U22 Indonesia. Van den Berg yang diangkat pada tahun 2025 harus menanggung beban kegagalan timnas U22 yang gagal lolos kualifikasi Piala Asia. Keputusan Erick untuk memecat Van den Berg bersamaan dengan pemecatan Patrick Kluivert pada Oktober 2025 semakin menunjukkan bahwa Erick Thohir ingin membawa perubahan signifikan dalam struktur pelatihan di seluruh level timnas. Pemecatan Van den Berg semakin memperlihatkan bahwa Erick Thohir tidak hanya mengejar prestasi jangka pendek, tetapi juga ingin menata kembali timnas Indonesia untuk masa depan. Pemecatan ini mencerminkan komitmen Erick untuk mencari pelatih-pelatih yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki pendekatan yang sesuai dengan filosofi permainan yang diinginkan. Selain di timnas Indonesia, Erick Thohir juga menghadapi tantangan besar sebagai pemilik Oxford United, klub sepak bola Inggris yang saat ini sedang terpuruk di zona degradasi Liga Championship. Pada Desember 2025, Erick memecat Gary Rowett, pelatih Oxford United, setelah klub tersebut mengalami serangkaian hasil buruk. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Rowett telah bergabung dengan Oxford pada periode yang penuh tantangan. Namun, hasil yang tidak memuaskan memaksa Erick untuk membuat keputusan tegas demi menyelamatkan klub dari ancaman degradasi. Keputusan Erick untuk memecat Rowett hanya beberapa bulan setelah membeli seluruh saham Oxford United, yang menunjukkan komitmennya untuk mengubah nasib klub ini. Meskipun Rowett bekerja keras, Erick merasa bahwa klub membutuhkan perubahan yang lebih besar untuk bertahan di kasta kedua Liga Inggris. Ini merupakan contoh nyata bagaimana Erick Thohir menggunakan pengalamannya di dunia bisnis untuk mengambil keputusan yang pragmatis dan berani dalam dunia sepak bola. Setelah pemecatan Gary Rowett, Erick mulai mencari pelatih pengganti yang dapat membawa Oxford United keluar dari zona degradasi. Nama-nama pelatih potensial mulai bermunculan, dan rumor berkembang mengenai siapa yang akan dipilih Erick untuk mengisi posisi tersebut. Banyak yang berharap bahwa Erick akan memilih pelatih dengan pengalaman internasional yang mampu mengangkat Oxford United dan membawa klub kembali ke jalur kemenangan. Meskipun keputusan ini masih belum diumumkan, banyak pengamat sepak bola yang yakin bahwa Erick akan memilih pelatih dengan filosofi permainan yang sejalan dengan ambisi klub. Demikianlah 5 nama pelatih yang sudah dipecat Erick Thohir di tahun 2025. Erick Thohir dengan kepemimpinannya yang tegas menunjukkan bahwa dalam dunia sepak bola, keputusan sulit harus diambil untuk memastikan kemajuan dan kesuksesan. Tahun 2025 menjadi bukti bahwa Erick tidak takut untuk membuat perubahan besar, baik di timnas Indonesia maupun di Oxford United. Pemecatan pelatih-pelatih yang terjadi sepanjang tahun ini menggambarkan betapa pentingnya bagi Erick untuk memastikan bahwa tim yang dia pimpin bergerak menuju arah yang benar. Semoga untuk timnas Indonesia bisa dipilih pelatih yang benar-benar berdampak, karena timnas sekarang sudah mulai mengalami penurunan prestasi dan di 2026 nanti harus segera kembali ke jalur prestasi. Maju terus sepak bola Indonesia. Toma.